Nah, selain pompa oli, itu ada komponen lain atau spare part lain yang terdapat pada bagian dalam mesin itu yang bisa membuat sebuah tekanan oli itu menjadi turun. Satu kaki ini bertugas sebagai pembaca. Dia memberi sinyal kepada metering berapa bar, nanti di situ akan terbaca. Nah, satu kakinya dia bertugas sebagai proteksi, security atau pengaman. Main bearing, conrod bearing, basing camshaft, dan basing conrod. Itu ada sensor oli yang selevel, kedudukannya itu selevel dengan crankshaft. Ini kebanyakan itu dia selevel dengan crankshaft, ini main bearing. Ada juga kedudukan sensor oli itu dia posisinya bukan sejajar dengan ini, ada yang sejajar pada bagian camshaft. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mekanik, salam cari teknik. Ketemu lagi dengan channel saya Engine Genset 86. Nah, untuk video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang sensor oli kawan ya. Dan nantinya itu saya juga akan menjelaskan tentang penyebab tekanan oli menjadi turun atau rendah. Nah, selain pompa oli itu ada komponen lain atau spare part lain yang terdapat pada bagian dalam mesin itu yang bisa membuat sebuah tekanan oli itu menjadi turun. Oke kawan, sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih banyak atas waktunya buat teman-teman semua yang sudah menonton konten saya, yang sudah like dan subscribe ke channel saya Engine Genset 86. Nah, di video saya sebelumnya ya yang sudah saya unggah itu kalau nggak salah 1 bulan yang lalu, itu judulnya cara tingkatkan tenaga mesin. Nah, di video tersebut itu saya menjelaskan tentang main bearing, conrod bearing, basing camshaft, dan basing conrod. Nah, untuk video tersebut itu saling berkaitan dengan video saya yang ini. Jadi teman-teman tonton terus video saya sampai dengan selesai, jangan sampai di skip, luangkan waktunya sejenak untuk ilmu yang bermanfaat. Oke kawan, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang penyebab tekanan oli menjadi turun atau rendah. Nah, untuk channel saya ini bukan istilahnya itu bukan warung nasi atau rumah makan kawan ya. Jadi Anda pesan nasi, saya kasih nasi, Anda tinggal makan. Enggak. Jadi channel saya ini Anda pesan nasi, saya kasih beras, saya kasih sayur, Anda masak sendiri. Jadi Anda gunakan logika Anda sendiri sebagai orang engine. Karena apa kawan ya? Kalau kita menerima sebuah ilmu yang sudah masak, kita tinggal makan, kita itu tidak akan pernah tahu prinsip dan cara kerja sebuah mesin yang sebenarnya. Oke, saya akan menjelaskan tentang ini ya. Bukan menjelaskan, saya akan mencoba memberi gambaran tentang penyebab tekanan oli menjadi rendah. Saya akan memberi gambaran dulu ya. Pada saat engine berputar, kipas radiator juga akan berputar ya. Pada saat RPM naik, kipas radiator juga akan RPM-nya naik. Otomatis tiupan anginnya akan semakin kencang. Pada saat RPM engine naik, pompa oli juga akan ikut naik putarannya, maka hisapan dari pompa oli ini akan semakin kencang. Nah, sekarang saya ada pertanyaan, kenapa pada saat RPM itu kita naikkan, maka tekanan oli yang menunjuk pada metering atau metering digital ya, itu dia stabil semisal ya 5 sampai 6 bar ya.
Begitu RPM kita naikkan, dia akan tetap stabil di 5-6 bar. Itu kenapa? Jadi Anda pelajari, itu juga bisa menyebabkan tekanan oli menjadi rendah. Itu kalau Anda bisa mempelajari itu, maka Anda bisa akan menyelesaikan sebuah troubleshooting tekanan oli rendah. Saya ulangi sekali lagi ya, pada saat RPM mesin naik, kipas radiator juga RPM-nya ikut naik, maka tiupan angin juga semakin kencang. Pada saat RPM mesin naik, pompa oli juga akan RPM-nya ikut naik, maka hisapan pompa oli ini akan semakin kencang. Nah, kenapa pada saat RPM ini naik, pompa oli putarannya juga naik, metering yang menunjukkan tekanan oli ya, di situ tetap stabil, semisal 5-6 bar ya, maka RPM coba kita naikkan, dia akan tetap stabil. Itu kenapa? Karena di dalam engine ya, sistem sirkulasi itu ada pembatasnya kawan ya. Kalau semisal tidak ada pembatasnya, otomatis jalur-jalur oli ya, yang ada o-ringnya, terdapat o-ring itu yang dilewati jalur oli, itu semua akan bocor atau jebol. Bukan hanya o-ring ya, filter oli pun bisa akan jebol kawan, karena hisapan pompa ini sangat kencang. Jadi Anda pelajari ya, pada saat RPM naik, pompa oli putarannya juga naik. Kenapa? Pada saat hisapannya kencang, penunjukan di metering itu dia tetap stabil di 5 dan 6 bar. Nanti sebelum saya praktekkan di ini ya, teorinya di ini, Anda pelajari dulu, tonton video saya sampai dengan selesai. Saya akan kembali lagi ke belakang layar. Salam mekanik, salam jari teknik. Oke kawan, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut ya tentang penyebab tekanan oli itu menjadi rendah atau turun, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang data diri saya atau profil saya. Mungkin buat teman-teman yang sudah menjadi subscriber saya yang sudah lama, mungkin masih ada yang bertanya-tanya, yang ingin tahu tentang profil saya atau background saya ya. Di tahun 2005 itu saya baru lulus SMA kawan ya, tamatan SMA tahun 2005. Di tahun 2005 ke 2006
saya itu berpindah-pindah ya, masih petualangan kerja selama 1 tahun, 2005 ke 2006. Di pertengahan tahun 2006 ke 2007 saya baru mengenal mesin, baru masuk bengkel genset. Itu kurang lebih saya itu sekitar 1 tahun menjadi helper, sampai sekarang itu kurang lebih itu saya sudah hampir 14 tahun ya di mesin. Jadi buat teman-teman yang ingin mempelajari lebih dalam tentang mesin, teman-teman itu harus tahu tentang prinsip dan cara kerja sebuah mesin diesel atau sebuah mesin, baik itu spare partnya, komponennya, dan lain-lain. Semisal pompa oli itu prinsip dan cara kerjanya itu seperti apa, injection pump itu seperti apa, coba dipelajari. Saya akan mencoba untuk memberi gambaran ya. Ilmu hitam yang tak kasat mata itu bisa dipelajari, apalagi ini ya, spare part engine, mesin diesel, mesin motor, mesin mobil yang bisa kita pegang, yang bisa kita lihat secara kasat mata. Kenapa tidak bisa kita pelajari? Oke kawan, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sensor oli ya. Sensor oli ini memiliki 2 kaki. Satu kaki ini bertugas sebagai pembaca. Dia memberi sinyal kepada metering berapa bar, nanti di situ akan terbaca. Nah, satu kakinya dia bertugas sebagai proteksi, security atau pengaman. Jika tekanan oli rendah, maka tugas dari satu kaki ini memberi sinyal kepada modul untuk mematikan mesin. Nah, untuk sensor oli ini semisal ya, jadi Anda coba pelajari. Jadi untuk pada bagian proteksi ini bisa kita lakukan cara tes uji proteksi sensor oli kawan ya. Jadi kalau kita melakukan tes proteksi, begitu saat kita melakukan tek pada bagian engine ya, sensor oli ini, maka pada saat mesin hidup itu mesin akan mati dengan sendirinya. Pada saat kita melakukan tes uji proteksi ya, berarti proteksi pengamannya masih berfungsi. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, silakan dipelajari. Kalau Anda melakukan tes proteksi tetapi mesin tidak mau mati, ya Anda harus mengganti sensornya, berarti proteksinya ini yang rusak. Jadi Anda pelajari untuk proteksi ya. Ini ada caranya untuk melakukan uji tes proteksi sensor oli. Oke kawan, kita lanjut ke penyebab tekanan oli ya. Selain pompa oli, itu ada spare part lain yang bisa membuat sebuah tekanan oli itu menjadi turun atau rendah. Nah, komponen tersebut adalah main bearing, conrod bearing, basing camshaft, dan basing conrod. Nah, untuk levelnya ya kurang lebih seperti inilah. Dia posisi kedudukannya crankshaft dulu, conrod, basing camshaft, dan basing conrod. Mungkin ya diantara teman-teman itu ada yang belum mengetahui tentang kedudukan level sensor oli kawan ya. Dari pengalaman saya yang pernah saya lihat, yang sering saya lihat, itu ada sensor oli yang selevel, kedudukannya itu selevel dengan crankshaft. Ini kebanyakan itu dia selevel dengan crankshaft, ini main bearing. Ada juga kedudukan sensor oli itu dia posisinya bukan sejajar dengan ini. Ada yang sejajar pada bagian camshaft. Nanti contohnya ada ya.
Nanti saya akan kasih contohnya. Ada mesin itu posisi sensor olinya itu dia berada pada bagian atas, dia selevel dengan basing camshaft. Oke kawan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sistem pelumasan oli atau jalur oli. Dari awal pompa oli menghisap sampai pompa oli ini mendorong oli tersebut sampai naik ke level paling atas, yaitu rocker arm. Oke kawan, pada saat pompa oli menghisap kemudian oli tersebut naik, pada bagian sensor oli di sini terdapat pressure atau dorongan. Nah, kalau sensor oli ini sudah mendapat pressure atau dorongan, maka pada bagian satu kaki yang bertugas sebagai pembaca akan memberikan sinyal kepada metering. Semisal ya, di sana harus menunjukkan 5 bar. Nah, setelah di metering menunjukkan 5 bar, oli tersebut akan melanjutkan perjalanannya. Semisal ya, pada bagian main bearing terdapat keausan, maka kedudukan level crankshaft akan turun. Maka pada bagian main bearing akan terdapat celah yang lebih lebar. Otomatis oli tersebut akan banyak yang keluar melalui celah main bearing. Kemudian pada bagian metering penunjukan di sana akan mulai turun menjadi 4,5 semisal ya. Ini tahap 1 main bearing atau kedudukan crankshaft. Naik lagi ke tahap 2 yaitu conrod bearing. Nah, semisal pada bagian conrod bearing dia juga terdapat keausan, maka oli juga akan banyak yang keluar melalui celah conrod bearing. Maka pembacaan di metering tekanan oli juga akan turun lagi, semisal menjadi 4 bar. Lanjut lagi, oli akan naik ke tahap 3 yaitu ke bushing camshaft. Nah, semisal pada bagian bushing camshaft ini juga terdapat keausan, maka oli juga akan banyak yang keluar melalui celah-celah bushing camshaft. Maka pressure oli sudah mulai berturun sangat banyak, maka pembacaan di metering juga akan ikut turun. Dia akan turun lagi menjadi 3,5. Ini hanya gambaran kawan ya. Naik lagi ke tahap selanjutnya yaitu bushing conrod. Nah, pada level bushing conrod semisal juga terdapat keausan, maka oli juga akan banyak yang keluar melalui celah-celah bushing conrod. Maka penunjukan level oli pada metering akan turun lagi menjadi 3 bar. Itu hanya pada bagian main bearing dan bushing, belum lagi pada bagian-bagian yang lain. Jadi main bearing, conrod bearing, bushing camshaft dan bushing conrod ini juga bisa menyebabkan tekanan oli menjadi turun. Makanya pada saat engine itu sudah waktunya overhaul, kita harus melakukan sebuah overhaul. Jadi teman-teman itu bisa melihat pada jam kerja mesin. Kalau memang sudah waktunya overhaul, ya kita harus melakukan sebuah overhaul. Nah, semisal ya pada bagian keempat spare part ini kondisinya itu masih bagus semua, baru selesai melakukan penggantian semua, tetapi untuk penunjukan level oli itu masih rendah. Nah, teman-teman itu bisa melakukan pengecekan pada bagian sensor oli dan pada bagian metering. Nah, kalau sensor oli dan metering penunjukannya itu masih normal dan akurat, ya berarti ada permasalahan lain pada bagian pompa oli.
Nah, untuk sistem cara kerja jalur oli, untuk pressure-pressurnya dan pompa olinya, silakan teman-teman pelajari sendiri. Saya hanya memberi beras dan sayur ya. Anda pelajari dulu tentang pressure ya, dan sistem pelumasan jalur oli. Oke kawan, selanjutnya ya, mungkin diantara teman-teman ini banyak yang belum mengetahuinya tentang kedudukan level oli kawan ya, level oli. Oke kawan, saya akan mencoba untuk memberi gambaran kepada Anda ya tentang level kedudukan sensor oli di bawah atau di atas. Nah, yang sering saya tahu untuk standar low oli pressure itu sekitar 2,5 bar. Itu standar ya. Yang saya tahu kebanyakan itu settingnya low oli pressure-nya itu 2,5 bar. Nah, semisal saya start engine, saya start mesin mati, saya start mesinnya itu mati lagi. Nah, indikasinya itu low oil pressure. Nah, kemudian saya melakukan sebuah setting pada modul deep sea atau smart gen, saya turunkan menjadi 2 bar. Nah, kemudian saya hidupkan mesin tersebut, akhirnya dia hidup. Nah, pada saat mesin hidup, penunjukan level pressure bar itu 2 bar kawan ya. Nah, kalau di sini dia selevel ini 2 bar, maka pada bagian atas, pada bagian basing conrod, apalagi pada bagian rocker arm, dia tidak akan sampai 2 bar. Jadi kemungkinan dia 1,2 atau 1,5 bar. Karena pada bagian bawah dia cuma penunjukannya itu 2 bar. Maka pada bagian atas dia tidak akan mencapai 2 bar. Nah, kalau hal tersebut kita biarkan, maka komponen pada bagian atas itu dia akan mengalami cepat keausannya itu lebih cepat. Karena sensor olinya itu pada bagian bawah penunjukannya itu 2 bar. Pada bagian atas dia tidak akan mengalami ini kawan ya. Untuk pelumasannya itu dia tidak sempurna. Berbeda dengan sensor oli pada bagian atas. Nah, kalau untuk sensor oli pada bagian atas ini identik mesinnya itu susah, memang susah, apalagi mesinnya sudah lama, kita telat ganti oli, rata-rata itu kita hidupkan itu indikasinya pasti low oli pressure karena kedudukan levelnya ini di atas. Maka dia itu membutuhkan 3 atau 4 kali start ini ya, kalau kita telat ganti oli ya, start nanti lama-lama dia akan hidup menunggu oli itu naik sampai atas. Nah, kalau di sini penunjukannya 2 bar, maka pada bagian level bawah ini itu sekitar 5 sampai 6. Berbeda kawan ya. Di sini sama di sini. Makanya kalau sensor oli itu berada pada selevel crankshaft, jangan sampai Anda itu menurunkan setting level ini ya, pressure bar pada modul. Semisal standarnya low oli pressure itu 2,5 bar, jangan Anda turunkan menjadi 2 bar, apalagi 1,5 bar. Karena kalau sampai Anda turunkan, memang mesin tersebut bisa hidup, tetapi pada bagian spare part di atas dia tidak akan menerima pelumasan dengan maksimal. Jadi bedanya itu di sini sama di sini. Sebenarnya itu sama saja, yang penting itu kita kalau selevel dengan ini ya, jangan sampai kita itu menurunkan settingnya itu, standarnya low oli pressure-nya jangan diturunkan, karena itu safety-nya. Nah, kalau selevel dengan ini rata-rata
mesinnya itu kalau kita telat ganti oli rata-rata sangat susah dihidupkan, butuh 3-4 kali start baru dia hidup, nunggu oli itu naik sampai atas. Tetapi pada bagian atas sensor oli ini, spare part ini semuanya aman, dia terkontrol sama sensor oli karena sensor olinya di atas, berbeda dengan selevel bawah. Kalau selevel bawah, jangan sampai Anda menurunkan setting low oil pressure. Jadi kita itu jangan menganggap sepele atau menganggap remeh untuk sebuah setting low oil pressure. Kalau sensor olinya itu berada selevel dengan crankshaft, jangan Anda turunkan. Kalau di sini selevel dengan bushing, ini sebenarnya ini yang bagus daripada yang di sini. Nah, kalau yang di sini tidak apa-apa, tetapi jangan sampai Anda menurunkan low oil pressure. Kalau Anda turunkan, maka pada bagian spare part atas, apalagi rocker arm, dia tidak akan mendapat sebuah pelumasan dengan maksimal. Oke kawan, sekian dulu dari saya tentang penyebab tekanan oli itu menjadi turun. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe-nya. Salam mekanik, salam jari teknik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.